Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi untuk pelatihan atau in-house training yang akan kita laksanakan pada bulan Juli mendatang. Izin saya share screen dulu. Alhamdulillah hari ini kita semuanya sudah dapat berkumpul di sini dan mudah-mudahan nanti pelatihan kita dapat berjalan dengan lancar. Ini saya akan share screen untuk detail penjelasan tentang in-house training ya. Jadi di sini adalah panduan untuk in-house training di SD Fatih Bilingual School di sekolah kita pada sesi kelima dan yaitu pada hari Jumat 9 Juli tahun 2021 pukul 8 sampai pukul 10. Nah, apa tujuan dari in-house training pada sesi kelima ini? Tujuannya adalah seluruh peserta mampu memahami prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah operasional di satuan pendidikan. Kemudian apa harapan atau output yang akan kita dapatkan pada setelah melakukan sesi kelima ini. Di sini insya Allah teman-teman nanti akan dapat mengembangkan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Kemudian juga diharapkan mampu mengembangkan dan melahirkan sebuah kurikulum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Adapun alur pada sesi ini yaitu di sini sudah ada 7 tahap yang akan kita laksanakan, nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Peserta teman-teman di sini semuanya berjumlah 15 guru dari SD Fatih Bilingual School dengan durasi pada sesi kelima ini yaitu 120 menit atau 2 jam pelajaran ya. Dan adapun topik yang akan dibahas pada sesi kelima kali ini adalah prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Dan tujuannya seperti yang kita sampaikan tadi, peserta mampu memahami prinsip pengembangan kurikulum operasional, dan yang kedua peserta juga mampu mengetahui profil pelajar Pancasila. Nah, output tadi sudah kita bahas bahwa nanti teman-teman setelah pelatihan ini akan mampu mengembangkan kurikulum operasional sekolah dan juga memahami apa sih profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah nanti akan kita lakukan pada sesi kelima in-house training ini. Yang pertama nanti akan dibuka oleh MC yaitu Miss Vira dan Miss Claudia. Dan yang kedua nanti saya sendiri akan memandu untuk melakukan refleksi terlebih dahulu tentang pemahaman teman-teman semua di sini terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, setelah itu nanti dari pemateri akan menyampaikan materi tentang 4 prinsip pengembangan kurikulum, dan yang kedua akan menyampaikan juga materi tentang profil pelajar Pancasila. Untuk lebih memahami materi tersebut, nanti dari pemateri juga akan membuat penugasan kelompok. Nah, setelah penugasan kelompok, maka pemateri juga akan melakukan refleksi terkait materi yang telah dilakukan atau disampaikan pada hari ini. Dan terakhir nanti dari MC akan menutup kegiatan. Yang perlu kita persiapkan alat dan bahan untuk pelatihan sesi kelima ini adalah komputer pastinya, kemudian proyektor dan juga ATK yang akan kita manfaatkan untuk melaksanakan tugas kelompok nantinya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pada jadwal sesi kelima pada hari ini. Jika ada masukan dipersilakan atau ada yang bertanya. Silakan Bu Fitri. Baik Bu Emi, mungkin di sini saya sedikit bertanya tentang peserta yang kita ikut sertakan dalam kegiatan ini. Di masing-masing sekolah gurunya kan jumlahnya berbeda-beda. Ada guru yang jumlahnya 30 orang, 24 orang. Apakah semua guru yang ada di satuan pendidikan itu kita libatkan dalam kegiatan ini? Ya, kalau tadi seperti yang Bu Fitri sampaikan tadi, karena ini materi ya, secara materi, maka kita akan melibatkan semua peserta didik ya.
Artinya semua peserta didik, pendidik maksud saya, semua pendidik itu wajib mengetahui apa saja prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Walaupun mungkin nanti pada tahap penyusunannya, barangkali kita tidak melibatkan semuanya. Barangkali yang kita libatkan hanya sebagian dari jumlah guru tadi. Tapi sekiranya memang mampu bagi guru, kita libatkan semuanya karena ini adalah juga ilmu bagi mereka. Mungkin tahun ini tidak terlibat dalam penyusunan ke tahun depan. Seperti itu, Bu Putri. Baik, Bu Emi. Terima kasih Baik. penjelasannya. Ada lagi yang ingin menyampaikan, Bu Tihapsa, silakan. Silakan, Bu Saya Tihapsa. mau tanyakan seperti ini kan. Yang kita ketahui dari penjelasan dari kemarin-kemarin kan kurikulum sekolah penggerak ini nanti kan diberikan di sana sudah ada acuannya kita atau kita nanti memperbaharui lagi menurut konseptual sekolah kita di lapangan. Bagaimana? Apa memang sudah baku kita tinggal inikan saja atau memang kita harus menginikan lagi sendiri kita? Iya, yang coba saya pahami dari modul yang sudah kita pelajari itu adalah jika satuan pendidikan itu sebelumnya belum pernah membuat kurikulum, ya, belum pernah ada sama sekali, maka kita akan mulai membuat dari tahap pertama sekali, menganalisa karakteristik dan seterusnya dari tahap pertama sekali. Tapi kalau kita sudah pernah membuat, artinya kita sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah atau kita sudah memiliki kurikulum sebelumnya, ya, tahun sebelumnya atau bahkan tahun depan kita sudah mulai menyusun atau sudah selesai, maka kita tinggal menambahkan saja nanti apa yang menjadi masukan-masukan atau yang diperbaiki atau pengembangan pada kurikulum sekolah penggerak. Seperti itu, Bu Tiapsa. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu ini atas penjelasannya. Baik, saya pikir sudah ya. Ya. Selanjutnya barangkali kita persilakan untuk Bu Fitri untuk menyampaikan juga apa yang sudah direncanakan. Silakan Bu Fitri. Baik, Bu Emi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta in-house training pada sesi kedua. Mungkin di sini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 54 Banda Aceh akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah memahami prinsip penyusunan analisis lingkungan sekolah untuk mendampingi guru serta sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mendukung penerapannya. Outputnya adalah dapat memahami prinsip penyusunan analisis lingkungan sekolah untuk mendampingi guru serta sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mendukung penerapannya. Kemudian alur dari sesi ini, visi, misi, tujuan, sumber daya alam, sosial dan budaya, sumber pendanaan, sistem kebijakan daerah. Peserta pada sesi ini, kami menghadirkan 4 peserta pada sesi pertama. Kemudian durasi dalam kegiatan in-house training ini adalah 30 menit. Tahap pertama kita akan membahas tentang visi sekolah, kemudian tujuannya mewujudkan siswa yang unggul dalam intek, terampil, dan berkarakter. Kemudian outputnya adalah diharapkan siswa di sini siswa yang unggul. Dan pada langkah-langkahnya, kita melakukan diskusi bersama warga sekolah terkait dengan pembahasan penyusunan visi sekolah dan mengambil keputusan bersama terkait visi yang diambil. Kemudian,
Berikutnya adalah pada menit berikutnya 30 menit, pada tahap kedua kita akan membahas misi sekolah kita. Yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu output-nya, memiliki SDM yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Memberikan training-training khusus kepada guru untuk meningkatkan kualitas membimbing peserta didik sebagai mungkin agar menjadi lulusan yang berkarakter, yang berkualitas. Kemudian pada menit berikutnya, 30 menit berikutnya, tahapan ketiga pada tujuan. Di sini melahirkan lulusan yang bertakwa serta berakhlak mulia, bertanggung jawab, mandiri, cakap, dan memiliki daya saing yang tinggi. Lulusan bertakwa dan berakhlak mulia, bertanggung jawab, mandiri, cakap, dan daya saing yang tinggi. Berikutnya, guru menguasai dasar-dasar iptek, berpartisipasi aktif dan optimal dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjadi sekolah pelopor, penggerak, yang diminati di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian, di tahap keempat, sumber daya alam, terdapat SDM yang memiliki keahlian di bidangnya. SDM yang ahli di bidangnya, di sini ada guru memiliki ahli di bidang hidroponik. Kita contohkan di kegiatan ini, guru yang sudah terlatih di SD Negeri 54 ini beberapa tahun yang lalu bekerja sama dengan Java, dan mereka mempunyai program untuk melatih guru-guru yang ada di sekolah kita dan melibatkan paguyuban sekolah kita juga. Kemudian mendatangkan ahli kesehatan dan dari Puskesmas. Berikutnya pada sesi berikutnya, tahapan kelima, sistem dan kebijakan daerah. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Kualitas pendidikan membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, di sekolah kita ini, kita sudah membuat program untuk sekolah ramah anak. Di sini juga kita sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pada tahun pertama kita berjalan sesuai dengan harapan. Tahun berikutnya sedikit berkendala karena keadaan juga sedang COVID ya. Kemudian di berikutnya meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Mungkin pada lampirannya peserta didik pada SD Negeri 54 terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan normal, anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi tersebut berdasarkan kemampuan mereka dan merespon komunikasi dan menangkap pelajaran, menguasai mata pelajaran. Peserta didik dengan kebutuhan khusus membutuhkan guru pendamping atau biasa kita sebut SEDO ya, yang selama ini di 9 sekolah yang ada di Kota Banda Aceh yang memiliki atau yang ada anak inklusinya atau anak ABK-nya. Kemudian sebagian besar sarana dan prasarana SD Negeri 54 sudah memadai. Ini khususnya untuk anak-anak normal. Sedangkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, di sekolah SD Negeri 54 ini belum mempunyai sarana yang pas atau sarana yang memang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian 40% pendidik yang ada di SD Negeri 54 ini berkompeten, sementara 60 lainnya masih butuh bimbingan dan motivasi sepenuhnya. Syukur alhamdulillah pada kegiatan kita sekolah penggerak, saya berusaha untuk yang 60% tenaga kependidikan kita di sekolah, terutama guru kelas, kita harapkan semua mendapat bimbingan atau mendapat
materi pelajaran dari sekolah penggerak ini. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberi saran atau bertanya. Oke, silakan Pak Hidayat. Silakan, mute-nya dibuka. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, ingin saya tanyakan di pesertanya Bu Fitri. Saya melihat di situ pesertanya 4. Mungkin menurut saya 4 peserta itu terlalu sedikit, ataupun bisa diperjelas lagi nanti Bu Fitri kenapa 4 orang. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, di situ saya melihat ada murid, ada guru, ada SDM kan. Artinya di sini pesertanya mungkin lebih dari 4, atau bagaimana, bisa dijelaskan lagi Bu Fitri? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Pak Dayat, di awal kegiatan ini mungkin di pertemuan pertama atau di angkatan pertama kita hanya mengirimkan mengikut sertakan 4 peserta. 4 peserta kita memilih guru-guru yang handal di sekolah kita. Di sini kita mengharapkan di 4 guru ini dapat menerima materi dengan sepenuhnya, atau bisa dikatakan setelah menerima materi dari 4 orang peserta ini dapat memberikan materi atau ilmu-ilmu yang didapatkan pada kegiatan ini bisa ditransferkan kepada 24 atau 18 guru yang lain yang belum hadir atau yang belum mengikuti kegiatan pada sesi ini. Mungkin Baik, Bu seperti Fitri, itu penjelasannya Pak Dayat. Artinya pesertanya cuma 4 orang dari guru Bu Fitri gitu ya? Ya. Dari siswa ada, dari SDM lain ada? Kalau di awal kita di awal kita hanya menghadirkan guru Pak Dayat. Nanti di sesi-sesi berikutnya, di angkatan berikutnya baru kita libatkan peserta didik. Berarti satu sesi bukan include semuanya Pak Bu Fitri? Ya. Sesi ini bukan include semuanya. Di situ ada siswa, ada dipisah-pisah. 30 menit nanti dijelaskan dengan siswa, 30 menit lagi nanti dijelaskan untuk guru, seperti itu ya? Iya, seperti itu Pak Dayat. Iya, iya. Mungkin cukup untuk penjelasan saya. Untuk sesi berikutnya mungkin kita persilakan Bu Ihapsah untuk menjelaskan apa kegiatan yang akan ditampilkan di sekolah beliau. Baik, silakan. Silakan Bu Ihapsah. Ya. Nggak nampak, Ibu? Sudah, Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan menampilkan hasil kerja saya, rencana saya ya, nanti pada rencana fasilitasi pelatihan in-house training di SD Negeri 26 Banda Aceh. Saya ambil sesi yang keempat, yaitu Sabtu 6 Mei 2021 pukul 16 juga. Nah, di sini tujuannya adalah memahami literasi digital untuk mendampingi guru serta sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mendukung penerapannya. Kemudian output yang saya harapkan adalah dapat memahami literasi digital untuk mendampingi guru serta sumber belajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mendukung penerapannya. Alur sesinya ada pembukaan, ada materi, dan kemudian penutupan.
Kemudian peserta cuma di SD 26 cuma ada 14 peserta. Baik, kemudian kita lihat ininya durasi. Mungkin durasinya di sini 15 menit saya ambil topik untuk pembukaan. Tujuannya menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Output yang saya harapkan peserta dapat mengetahui kegiatan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Kemudian langkah-langkahnya, fasilitator memberi salam dan menyapa peserta, kemudian fasilitator menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Kemudian alat dan bahan, ada laptop, jika daring ada aplikasi Zoom atau Google Meet, jika luring ada mic, pengeras suara, proyektor, papan tulis dan spidol dan lainnya. Kemudian pada durasi 60 menit, ini bukan 60, sebenarnya salah ketik saya 90 menit ya. Ada penyampaian materi, di sini menyampaikan materi tentang literasi digital. Nah, output yang diharapkan peserta dapat memahami tentang materi yang disampaikan. Kemudian langkah-langkahnya, fasilitator memperkenalkan perangkat TIK dan pengoperasiannya. Kemudian fasilitator menjelaskan tentang pentingnya mengelola perangkat dan akun perangkat pada TIK, yaitu alamat, identitas, dan akun. Kemudian fasilitator memperkenalkan perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Kemudian fasilitator menjelaskan cara mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan mengoperasikannya. Kemudian fasilitator menjelaskan cara mengaktifasi akun belajar ID. Kemudian di sesi terakhir 15 menit adalah penutupan. Nah, di sini topiknya melakukan kegiatan refleksi dan umpan balik. Yang kedua, menandakan bahwa acara sudah berakhir. Kemudian tujuannya peserta dapat menjelaskan dan mengaplikasikan kembali materi yang telah disampaikan. Kemudian langkah-langkahnya, peserta mampu menjelaskan kembali materi yang sudah diterima. Kemudian peserta mampu mengaplikasikan materi yang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat dan bahan sama, jika daring aplikasi Zoom, Google Meet, kemudian jika luring, seperti kita bilang tadi ada mic pengeras suara, beserta yang lainnya. Lampiran yang saya berikan adalah laptop, gawai, bahan materi, wireless, proyektor, jaringan, dan kuota. Nah, demikianlah Bapak Ibu materi saya atau rencana saya di in-house training nanti di SD Negeri 26. Kalau ada masukan dan saran dari kawan-kawan, saya inikan. Baik, Bu Fitri sudah menunjukkan tangan. Silakan. Baik, Bu Tiapsa. Mungkin di sini saya sedikit bertanya. Ini ada beberapa guru yang mengikuti pelatihan ini. Apakah guru-guru yang mengikuti kegiatan ini didampingi atau ada tindak lanjut dari kita sebagai kepala sekolah penggerak? Takutnya setelah kegiatan ini ada guru yang belum menguasai, kemudian kegiatan ini lepas begitu saja, tidak ada penguatan dari kita. Saya mungkin sedikit hanya itu mendengar penjelasan dari Bu Tiapsa. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kita berusaha di sini Bu Fitri karena masalah TIK ini, kenapa saya libatkan semua 14 peserta guru saya menginginkan ini berkesinambungan supaya kenapa kayaknya kita ke depan ini sangat membutuhkan masalah TIK ini. Kita lihat aja masalah sekarang yang setiap hari daring itu kan membutuhkan TIK. Kalau mereka tidak mahir di bidang itu, tentunya nanti mereka sudah terhambat di bidang apa yang mereka ingin memberikan. Jadi kenapa saya libatkan semuanya? Mereka harus tahu itu semuanya bahwa sekarang teknologi digitalisasi itu kita tidak boleh melek di situ sekarang kita, karena sekarang era di situ. Intinya seperti ini, kita sekarang sudah masuk ke milenial. Yang kita didik itu adalah anak milenial. Kita mau tidak mau harus masuk ke dunia mereka itu sehingga mereka
jangan sampai kita ditinggalkan, karena peserta didik kita sekarang cukup mampu ya di bidang, coba kita lihat HP sekarang. Mungkin kita aja masih melek kan, tapi mereka cukup pinter di bidang itu. Jadi maka seluruh peserta saya itu saya akan kawal. Ini tidak sekali saya berikan, mungkin akan saya dampingi beberapa kali sehingga mereka mahir di bidang IT ini, Bu Fitri. Begitu? Ya, baik, Pak Dayat. Mungkin ada masukan lagi? Mood, di muka Mood. Sedikit menyambung dari pertanyaan Bu Fitri, Bu Hafsah. Mungkin maksud Bu Fitri ataupun maksud dengan saya di langkah-langkahnya bisa tidak langsung dengan fasilitator, tapi bisa dibuka dulu dengan kepala sekolah atau ada sedikit refleksi dari kepala sekolah ataupun lain-lainnya, tidak langsung ke materinya. Fasilitator memberi salam dan menyapa peserta. Itu maksud dari kami, Bu Hafsah. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih atas masukannya Pak Dayat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin lebih dan kurangnya. Ada lagi mungkin? Terima kasih ya Bu Fitri atas masukan dan saran beserta Pak Dayat. Bagaimana dengan Bu Emi? Cukup Bu. Insya Allah cukup. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat yang terakhir. Silahkan Pak Dayat. Baik, terima kasih Bu Hafsah. Ya, baik. Boleh ditutup dulu Bu Hafsah? Iya. Tunggu ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di Zoom kali ini pada sesi yang sekian kalinya. Pada kesempatan ini, di sesi yang selanjutnya ini, saya akan akan menjelaskan alur training kita yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang selanjutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah in-house training kita ini akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini, dan saya akan memaparkan in-house training yang akan kita lakukan pada sesi yang kedua kali ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada sesi yang kedua ini, in-house training kita ini, pada sesi yang kedua ini kita akan menampilkan dengan judul Memerdekakan Belajar. Tujuan dari in-house training ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun untuk para guru. Mudah-mudahan setelah in-house training ini dapat kita petik manfaat, output yang akan kita terima bersama di sini, nanti bisa kita terapkan suasana belajar yang lebih menyenangkan, sehingga guru dan murid dapat memajukan untuk pendidikan khususnya di SD 24 yang kita cintai ini. Nantinya alur sesi yang kita laksanakan di sini, yang pertama pembukaan dibuka oleh kepala sekolah, oleh saya sendiri. Nantinya materi akan disampaikan oleh pemateri dan kita buka sesi tanya jawab dan selanjutnya penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, peserta kali ini yang kita ambil hanya 4 orang. Yang terdiri dari 4 peserta. Kita ambil dengan topik memerdekakan belajar, yang tujuannya untuk memerdekakan guru dan siswa. Terus output mudah-mudahan dapat diterima nanti siswa dan guru
merdeka dalam berpikir dan kreatif dan inovatif. Langkah-langkahnya adalah fasilitator mendukung dan mengarahkan guru dalam hal memerdekakan berpikir. 30 menit selanjutnya, topiknya kita ambil manfaat program memerdekakan belajar. Tujuannya menjadikan upaya pembelajaran agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Output yang kita harapkan nantinya, guru dapat menciptakan belajar yang menyenangkan. Dan langkah-langkahnya, fasilitator mengarahkan guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya 30 menit yang akan kemudian, topik yang kita ambilkan, penyederhanaan RPP dalam memerdekakan belajar. Tujuan ini yaitu untuk memudahkan guru dalam menyusun RPP. Dan output yang kita harapkan dari guru nantinya menyusun RPP dengan baik dan benar, RPP belajar-belajar kepada guru. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya hal yang mudah, yang baru dalam dunia pembelajaran, memerdekakan belajar merupakan pendidikan yang merdeka prosesnya dan merdeka gurunya. Di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah proyektor dan lembar kerja dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Industri Training ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengerti dan menyarankan atau ingin lebih jelas dari kegiatan in-house training kita di sesi 2 ini, boleh Ibu memberi saran dan memberi pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayat. Insya Allah dari saya tidak ada pertanyaan. Dari Bu Tiausah dan Bu Fitri ada pertanyaan? Ibu? Pas? Tidak ada, baik. Terima kasih. Insya Allah cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup saja. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan di masing-masing sekolah dapat berjalan dengan lancar. Ya, kita tutup. Bapak Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.